Hermanto Urip melalui penasehat hukumnya melakukan eksepsi dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, lantaran didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan Suwondo Basuki merugi puluhan miliar. Inti eksepsi tersebut menyebutkan dakwaan jaksa kabur. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sehat. Ini jaksa sama penasihat hukum, ini hakimnya ada di sana Pak, sudah juga. Dan dua anggota. Kalau ketua majelis sudah bisa dengan saya. Keberatan apa enggak? Enggak ya? Tidak keberatan seperti sudah. Sekarang saya pilih Pak ya. Mau dibacakan apa yang dibacakan Pak? Izin mau jadi dibacakan. Mau dianggap dibacakan. Singkat-singkat aja ya. Saya dikasih biasanya dikasih nanti bisa dikoreksi kan. Singkat-singkat apa yang Bapak singkat-singkat apa? Untuk terdakwa, eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum nomor perkara PPN 569 garis miring P2H titik 2 garis miring N titik 5 titik 43 garis miring 11 garis miring 20. Dengan hormat, bahwa sebelum menyampaikan keberatan atau eksepsi kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan sebab dengan orangnya kita undang-undang pidana yang baru, di mana telah disahkan eksekutif berhubungnya dari Undang-Undang 1 tahun 2023 dan Undang-Undang 2 Januari 2006, maka dilakukan akan membaca dan mengubah KUHP lama dan KUHP baru dan membawa rahma dan bukti baru yang berbasis dalam KUHP baru yang membawa konsep pembedaan ini yang pada keadilan sehingga itu menjadi prinsip dalam undang-undang bahwa dengan hal itu tersebut tidak ditambah segala hal semuanya yang berkaitan dengan hukum acara pidana menjadi mutlak maka dalam hukum tidak kita mengasas lex favoris bahwa prinsip pidana yang mengatur bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perubahan pidana maka yang diterapkan adalah ketentuan yang paling ringan bagaimana dimaksud secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 2 KUHP lama dan pasal 3 Undang-Undang 1 tahun 2023. Hal ini menjembatani masa transisi memastikan jaksa yang terdakwa dan memberikan proses juga perbuatan tidak lanjut menjadi tidak pidana. Bahwa dokumen apa yang telah mereka uraikan dalam perkara ini, kalau dari terdakwa berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum adalah kabur, yaitu tidak memenuhi syarat material dalam pasal 1 ayat 2 huruf B dalam tahun 8 tahun 91 tentang faktual bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dan dakwaan jaksa tidak jelas dijalankan oleh karena dakwaan yang diberikan penuntut umum tidak jelas tidak akan mana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dianggap melanggar keterlibatan dalam dakwaan pertama maupun kedua. Namun dalam dakwaan yang disusun oleh penuntut umum hanya menguraikan mengenai suatu peristiwa dengan tidak menjelaskan perbuatan yang mana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana unsur tindakan baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua. Bahwa dalam upaya dalil surat dakwaan terdakwa menjelaskan perbuatan seperti apa yang dilakukan terdakwa yang bersesuaian dengan ketentuan pasal dalam dakwaan pertama, yaitu maksud yang mana dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, yang mana yang digunakan oleh terdakwa
atau dengan tubuh manusia dengan rangka dibuat apa yang dilakukan sehingga dapat membedakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu padanya atau yang dilakukan maupun mengatur perintah. Bahwa sama halnya dengan ketentuan pasal dalam pasal 2 tindakan mana yang dilakukan dengan ketentuan pidana yang dimaksud. Hakim dan terhormat dapat tergambar dalam surat dakwaan yang dimulai bahwa pada tujuan mati pembentukan PT MN dengan adanya para modal utama wilayah dalam masing-masing baik terdakwa maupun saksi yang lain bahkan jelas dalam uraian surat dakwaan terhadap terdakwa misalnya bahwa jika kebutuhan modal sebesar 150 miliar akan merata oleh semua, baik itu saksi Semodo, saksi Budi Effendi, saksi Teresius dan terdakwa. Sehingga tiap orang masing-masing menyerahkan 37 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya, yang mulai surat dakwaannya dalam penuntut umum dalam kurun waktu sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 6 Juni atas kelompok itu dicatat oleh terdakwa. Kemudian halaman 5 kami dan saksi Senjus Adrianto Uranto serta saksi Turhadi maka rencana atas uang yang dari uang dari saksi Kondobas itu melalui 153 cek sebelumnya yang telah datang oleh Senjus senilai 44 miliar 985 juta rupiah. Bahwa dalam peristiwa ini penuntut tidak cermat memperoleh bagaimana uang yang disetorkan saksi Semodo dari nomor rekening 910844771 nama PT Rockstone Mining bisa dikaitkan dengan uang yang ditarik terdakwa. Hal ini menjadi ragu dan tidak jelas bagaimana mengaitkan sesuatu yang satu dengan yang lain sehingga seakan-akan terdakwa yang bersalah maka tidak pidana tidak menggunakan uang yang disetorkan oleh saksi Semodo. Tapi ke bagiannya dengan nomor 910844771 nama Rockstone Mining bisa dengan pengalihan oleh terdakwa. Padahal uang yang ditarik terdakwa bukan uang yang ada di rekening PT Rockstone Mining Indonesia. Kemudian dakwaan tersebut tidak jelas dalam menggunakan peran terdakwa dan menggunakan penyertaan pasal berkenaan dengan pasal 551 ke 1 bahwa dalam upaya dakwaan untuk umum menarasikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melakukan dan berusaha melakukan perbuatan dan seterusnya baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua. Dalam upaya dakwaan menuntut peran terdakwa tidak jelas dimasukkan dalam kategori kepelakuan yang mana sebab terdakwa diklarasikan sebagai pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan dan melakukan. Ketiganya dinarasikan dalam bentuk semakin sehingga konstruksikan bahwa terdakwa melakukan 3 bentuk tidak pidana yang berbeda pada satu perbuatan yang sama. Ketidaklebihan ini menunjukkan kecermatan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut umum terkesan tidak menyambut terdakwa dengan semena-mena mata-mata agar terdakwa dapat dipidana. Ketidakjelasan tersebut dalam surat dakwaan seolah menunjukkan penuntut umum hanya ingin memidanakan terdakwa dan mencari keadilan material melalui hukum acara. Kemudian izin melanjutkan yang ketiga, surat dakwaan tidak lengkap bahwa sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung nomor SE 004 dari J.A. garis 11 dari 1993 tahun 1993 pada poin 4 tentang syarat-syarat surat dakwaan. Maka dalam penyusunan
dakwaan penuntut umum harus menjelaskan secara seksama hubungan satu sama lain tentang satu kualifikasi dan pasal yang didakwakan, dua tempat atau waktu kejadian, tiga unsur tindak pidana, empat fakta perbuatan yang dijelaskan atau hubungan sebuah ketentuan dengan unsur tindak pidana. Lima alat bukti yang membuktikan dan mendukung adanya fakta perbuatan tersebut. Enam barang bukti. Tujuh keterangan uraian bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan dengan lengkap kualifikasi ketentuan yang didakwakan, di mana peristiwa hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan alat bukti yang relevan dan mendukung terjadinya tindak pidana berdasarkan ketentuan dugaan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Penuntut umum hanya menafsirkan secara sepihak dan tanpa alat bukti yang sah, seolah tindakan terdakwa merupakan tindak pidana yang secara langsung dilakukan oleh terdakwa, sehingga mencederai prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penegakan hukum pidana. Yang keempat, surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan kerugian saksi Suwondo. Bahwa dalam uraian surat dakwaan didalilkan adanya kerugian dari saksi Suwondo Basuki sebesar 75 miliar rupiah. Penuntut umum tidak jelas dan tidak lengkap bagaimana kerugian tersebut terjadi. Bahwa atas uraian tersebut tidak dapat menggambarkan dengan jelas apakah nilai kerugian saksi Suwondo Basuki yang dimaksud senilai 75 miliar rupiah. Sedangkan dalam dalil tersebut juga dijelaskan bahwa saksi Suwondo Basuki juga menarangi sebesar 12 miliar 500 juta rupiah masing-masing kepada terdakwa saksi Rudi Effendi, saksi Venansius Widodo dengan janji bunga 1% per bulan. Yang kelima, surat dakwaan tidak cermat dalam menguraikan bentuk penyetoran modal yang dilakukan oleh saksi Suwondo. Bahwa dalam uraian dalil tersebut penuntut umum mendalilkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Venansius Widodo, saksi Suwondo Basuki mengalami kerugian sebesar 75 miliar rupiah. Bahwa uraian tersebut menjadi tidak jelas apakah setoran modal yang dilakukan oleh Suwondo Basuki tersebut merupakan kerugian pribadi ataukah bentuk penyetoran modal perseroan, sebab dalam uraian surat dakwaan tersebut belum jelas dan tidak dapat dalam menguraikan apakah peristiwa merupakan kegiatan perseroan Suwondo Basuki atau kegiatan perseroan PT Mentari Mitra Manunggal. Apabila dicermati dalam uraian peristiwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, kegiatan penyetoran modal ini terkait dengan aktivitas dari perseroan PT Mentari Mitra Manunggal yang memberikan modal kepada PT Rockstone Mining Indonesia, sebagaimana adanya kontrak kerjasama yang secara legal standing dilakukan oleh perseroan bukan perorangan. Sehingga penagasan apabila surat dakwaan ini dianggap prematur karena belum ada hasil TPS yang dilakukan oleh PT Mentari Mitra Manunggal untuk mengetahui pertanggungjawaban perseroan dalam penyetoran modal dimaksud. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas surat dakwaan penuntut umum dalam latar waktu tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 UB Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga hal ini dinyatakan batal demi hukum. Hal mana juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1983 nomor 116 K garing 1982 dan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 779 K garing 1985 tanggal 22 Agustus 1990 bahwa mengingat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang kita Undang-Undang Hukum Pidana atau baru, maka ketentuan pasal yang didakwakan penuntut umum juga menyesuaikan dengan ketentuan unsur-unsur dalam pasal pemidanaan sebagai mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam asas res properliu hukum yang menguntungkan terdakwa adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa jika terjadi perlakuan perundang-undangan setelah suatu perbuatan dilakukan, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang paling meringankan atau menguntungkan bagi pelaku tindak pidana, baik itu peraturan agama maupun baru yang diatur eksplisit dalam pasal 1 ayat 2
KUHP lama saya pasal 3 Undang-Undang 1 2023 atau KUHP baru. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan sangat hormat kami memohon agar dapat kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini benar untuk memutuskan serta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa bahwa menyatakan surat dakwaan penuntut nomor perkara PN 5619 dari POA titik 2 dari M titik 5.53 dari 11 dari 2025 dengan registrasi perkara nomor 2793 dari 7 dari titik B dari 2025 dari SD sebagai surat dakwaan yang dinyatakan bakal berbentuk atau harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan dapat diterima. Jika pemerintah akan memberikan berkas perkara ini kepada penuntut umum, 4. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan penentukan asal serta martabatnya. 5. Membebankan biaya perkara atau apabila hakim yang mulia berpendapat baik memutuskan eksepsi selanjutnya. Demikian eksepsi yang diajukan kepada yang mulia dapat dipertimbangkan secara adil dan bijaksana atas kebenaran yang mulia. Terima kasih mengenai kami penasihat hukum. Saya Saleh Panitia Desa Dunia di Anggara Esa Bisa Patulan Desa Ada Iman Hermawan dan Iman. Oke, terima kasih Pak Kuasa Hukum saya. Karena biasa gimana tanggapannya berapa minggu? 1 minggu. 1 minggu ya? Siap. Tanggapannya? 13. Tanggal 13 ya? Siap. Itu Pak ya? Baru setelah itu menjawab, baru kita ulang lagi ya. Oke, sebelumnya ini ada pertanyaan apa? Sebelumnya? Kesan ada? Cukup dari ketutup. Oke. Kemarin itu saudara itu ngambil ke sini permohonan PT apa? Mentari Mitra Manunggal. Ah? Mentari Mitra Manunggal. Mentari Mitra Manunggal. Permohonan LPS itu. Oh, LPS atau itu. Nggak tahu siapa? Sorry, kemarin saya coba cek Wiyanto. Yang mulia Wiyanto. Itu ya? Itu minggu depan Pak ya, yang untuk jawaban dari alasan saya siap. Ya, lagi ada berapa Pak? Cukup kayaknya? Cukup kita selesaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah bersih. Terima kasih. Bukan ini butuh, kursi itu dicakrak. Ini butuh itu Pak Markinan. Terima kasih. Katanya bersih. Bilang bersih, saya bilang bukan ini butuh. Ya, makasih Pak. Cakrak.